Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lufi Fauzia dari Program Studi Administrasi Publik dengan NIM 2230711060, Fakultas Ilmu Administrasi dan Humaniora, Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah dasar-dasar logika dengan dosen pengampu Bapak Rizal Amirullah. Materi yang akan saya bahas adalah yang pertama, pengertian serta objek logika, macam-macam logika, hubungan-hubungan logika, hukum-hukum logika, makna kata, dan jenis-jenis proposisi. Materi pertama yang akan saya bahas adalah pengertian dan objek logika. Definisi dan pengertian logika. Logika adalah sarana untuk berpikir sistematis, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, berpikir logis adalah berpikir sesuai dengan aturan-aturan berpikir, seperti setengah tidak boleh lebih daripada satu. Logis dalam bahasa sehari-hari biasa disebut dengan masuk akal. Sementara itu, menurut Lanur, 1983, logika didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan dan kecakapan untuk berpikir lurus dan tepat. Pengertian logika. Logika merupakan dasar-dasar matematis suatu perangkat lunak, digunakan untuk memformalkan semantik bahasa programan dan spesifik program serta menguji ketepatan suatu program. Pengertian logika menurut para ahli. Yang pertama, menurut Aristoteles, logika adalah ajaran mengenai berpikir secara ilmiah, membahas wujud pikiran itu sendiri dan hukum yang mengendalikan pikirannya. Yang kedua, menurut Sokadijo, logika adalah suatu teknik atau cara yang memang diciptakan atau dibuat untuk meneliti ketepatan manusia dalam menalar. Logika merupakan ilmu yang mempelajari metode-metode dan hukum-hukum yang digunakan untuk membedakan antara penalaran yang benar dan penalaran yang salah. Logika adalah suatu cabang filsafat yang membahas tentang aturan-aturan, asas-asas, hukum-hukum, dan metode atau prosedur dalam mencapai pengetahuan secara rasional dan benar. Juga merupakan suatu cara untuk mendapat suatu pengetahuan. Pengertian logika. Dalam pengertian sempit dan luas, arti sempit logika dipakai searti dengan logika deduktif atau logika formal. Arti luas, pemakaiannya mencakup kesimpulan-kesimpulan dari berbagai bukti dan tantangan bagaimana sistem penjelasan disusun dalam ilmu alam serta meliputi pula pembahasan mengenai logika itu sendiri. Secara umum, pengertian logika adalah hasil dari pertimbangan pikiran manusia yang diekspresikan melalui kata-kata dan dideskripsikan dalam bahasa. Objek logika. Objek logika ada dua, yaitu objek material dan objek formal. Yang pertama adalah objek material. Objek material adalah suatu bahan yang menjadi tinjauan penelitian atau pembentukan pengetahuan yang diselidiki, dipandang, atau disorot oleh suatu disiplin ilmu. Yang kedua adalah objek formal. Objek formal adalah sudut pandang yang ditunjukkan pada bahan dari penelitian atau pembentukan pengetahuan itu atau dari sudut pandang apa objek material itu disoroti. Selanjutnya adalah macam-macam logika. Macam-macam logika terdiri dari 1. Logika naturalis, 2. Logika artifisialis, yang ketiga logika formal, yang keempat logika material, yang kelima logika modern, dan yang terakhir logika tradisional. Yang pertama, logika naturalis. Logika naturalis ialah kecakapan logika berdasarkan kemampuan akal bawaan. Kemampuan logika setiap orang berbeda sesuai dengan tingkat pengetahuannya. Akal manusia yang memang dirancang sedemikian rupa oleh Sang Pencipta sehingga mampu berlogika secara spontan. Tentu kemampuan berlogika setiap manusia itu berbeda-beda tergantung tingkat intelijen yang dimiliki. Selanjutnya adalah logika artifisialis. Logika artifisialis menurut
Bastanuddin Agus adalah suatu pendapat atau informasi yang didasarkan pada penelitian ilmiah dengan usaha yang dilakukan secara sistematis, bukan logika yang muncul begitu saja atau spontan. Logika artifisialis bertujuan untuk mengetahui sebab dari sebuah peristiwa atau fenomena. Logika artifisialis sekurang-kurangnya ada dua penyebab. Yang pertama, kemampuan berlogika secara alami yang sangat terbatas, dan yang kedua, permasalahan yang dihadapi manusia yang semakin kompleks. Selanjutnya ada logika tradisional. Logika tradisional ini sering disebut juga logika bahasa atau logika linguistik, karena logika jenis ini sering berfungsi untuk menganalisa bahasa. Logika tradisional adalah argumen di mana tempat menghubungkan objek dan predikat kesimpulan oleh cara dari jangka menengah. Logika tradisional terbagi menjadi 3 komponen utama, yakni ide atau konsep yang merupakan gambar atau pengertian. Selanjutnya ada logika modern. Logika modern adalah jenis logika yang memanfaatkan metode-metode matematika. Penggunaan metode matematika membuat sering juga disebut sebagai logika matematika. Sifat dari logika modern melengkapi logika tradisional melalui penggunaan bentuk simbol. Logika modern, logika yang dikembangkan di zaman modern. Logika formal. Logika formal merupakan ilmu yang mempelajari bentuk-bentuk pemikiran, konsep, keputusan, kesimpulan, dan pembuktian. Berkenaan dengan struktur logisnya, yaitu dengan abstraksi isi konkret dari pikiran-pikiran dan menonjolkan hanya cara-cara umum yang olehnya memungkinkan bagian-bagian dari isi itu terhubungan. Logika formal lebih menekankan pada bentuk pemikiran, artinya bahwa pemikiran itu harus mengikuti hukum-hukum yang telah ditetapkan. Tugas pokok logika formal ialah merumuskan hukum-hukum dan prinsip-prinsip. Ketaatan terhadap hukum-hukum dan prinsip-prinsip ini merupakan suatu syarat untuk mencapai hasil-hasil yang sahih dan mengejar pengetahuan dengan deduksi. Selanjutnya ada logika material. Logika material adalah ilmu yang mempelajari proses aktivitas pikiran yang memungkinkan lahirnya pengetahuan yang benar dan metode-metode yang dapat membuat atau untuk memperoleh pengetahuan baru tersebut. Di antara kegunaan atau fungsi mempelajari logika material adalah yang satu, dapat mengetahui atau memahami bagaimana prosedur dan teknik atau metode penemuan ilmu pengetahuan secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Yang kedua, dapat mengetahui atau memahami bagaimana hubungan antara filsafat teori, pendekatan metode dalam proses penemuan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, dapat menjadi evaluasi dan penyempurna dari proses kerja logika formal deduktif dalam mengungkapkan hakikat kebenaran terhadap fenomena kehidupan. Selanjutnya ada macam-macam logika menurut keterangan dari De Liangji 1980 dalam Adib 2010 102 sampai 104. Yang pertama, logika dalam definisi luas dan sempit. Yang kedua, logika deduktif dan induktif. Yang ketiga, logika formal dan material. Yang keempat, logika murni dan terapan. Yang kelima, logika filsafati dan matematik. Yang pertama adalah logika makna sempit dan luas. Dalam makna sempit, logika digunakan searti dengan logika deduktif atau logika formal. Sedangkan dalam makna luas, pemakaiannya merangkum kesimpulan-kesimpulan dari sekian banyak bukti dan mengenai bagaimana sistem penjelasan dibentuk dalam ilmu alam, serta mencakup pula pembahasan tentang logika tersebut. Selanjutnya, logika deduktif dan edukatif. Logika deduktif mempelajari asas-asas penalaran yang mempunyai sifat deduktif, yakni sebuah penalaran yang menurunkan suatu benang merah sebagai kemestian dari pangkal pikirannya, sehingga mempunyai sifat
betul menurut keterangan dari bentuknya saja. Selanjutnya, logika induktif mempelajari asas-asas penalaran yang betul dari sebanyak hal eksklusif sampai pada benang merah umum yang mempunyai sifat boleh jadi. Selanjutnya, logika formal dan material. Logika formal atau disebut pun logika minor mempelajari asas, aturan, atau hukum-hukum berpikir yang mesti ditaati supaya orang bisa berpikir dengan benar dan menjangkau kebenaran. Selanjutnya, logika material atau mayor mempelajari langsung kegiatan akal serta menilai hasil-hasil logika formal dan mengujinya dengan fakta praktis yang sesungguhnya, mempelajari sumber-sumber dan asalnya pengetahuan, alat-alat pengetahuan, proses terjadinya pengetahuan, dan kesudahannya merumuskan cara ilmu pengetahuan itu. Selanjutnya, logika murni dan terapan. Logika murni adalah pengetahuan tentang asas dan aturan logika yang berlaku umum pada seluruh segi dan unsur dari pernyataan-pernyataan dengan tanpa persoalkan makna khusus dalam suatu cabang ilmu dari istilah pengakuan yang dimaksud. Logika terapan ialah pengetahuan logika yang diterapkan dalam masing-masing cabang ilmu, bidang-bidang filsafat, dan pun dalam percakapan yang memakai bahasa sehari-hari. Selanjutnya, logika filsafat dan matematik. Logika filsafat adalah ragam logika yang punya hubungan erat dengan ulasan dalam bidang filsafat, laksana logika keharusan dengan etika atau logika makna dengan metafisika. Sedangkan logika matematik mendalami penalaran yang benar dengan memakai metode matematik serta formal lambang yang eksklusif dan seksama untuk menghindarkan arti ganda. Selanjutnya adalah hubungan-hubungan dalam logika. Yang pertama adalah hubungan independen. Dua pernyataan mempunyai hubungan independen manakala keduanya menampilkan permasalahan yang sama sekali terpisah. Hubungan independen mempunyai tabiat, benar salahnya pernyataan pertama tidak dapat dipakai menentukan benar salahnya pernyataan yang lain. Kebenaran pernyataan kuda Sumbawa kuat-kuat tidak dapat dipakai menentukan benar salahnya pohon asam berakar tunggang, begitu pula sebaliknya. Contohnya, kuda Sumbawa kuat-kuat, pohon asam berakar tunggang. Contoh kedua, semua kelinci adalah lemah. Semua kelinci pemakan daun-daunan. Selanjutnya adalah hubungan ekuivalen atau persamaan. Dua pernyataan mempunyai hubungan ekuivalen manakala keduanya mempunyai makna yang sama. Contohnya, yang pertama adalah semua besi adalah logam, sebagian logam adalah besi. Sebagian cendekiawan menjadi menteri, sebagian cendekiawan bukan tidak menjadi menteri. Hubungan ekuivalen mempunyai tabiat benar salahnya pernyataan yang satu menentukan benar salahnya pernyataan yang lain. Dengan perkataan lain, bila pernyataan yang satu benar, maka benar pula pernyataan yang lain. Bila pernyataan yang satu salah, yang lain mengikuti juga. Selanjutnya adalah hubungan kontradiktori atau pertentangan. Dua pernyataan mempunyai hubungan kondiktori manakala keduanya terdiri term, subjek, dan predikat yang sama tetapi berbeda dalam kualitas maupun kuantitas. Hubungan kontradiktori terdapat antara pasangan pernyataan A dan O atau pasangan E dan I. Contohnya, A. Semua yang sukses rajin. O. Sebagian yang sukses tidak rajin. E. Semua orang soleh tidak pendengki. I. Sebagian orang soleh pendengki. Sepasang permasalahan kontradiktori mempunyai tabiat bila salah satu yang lain harus benar dan bila yang satu benar, yang lain harus salah. Kedua tidak mungkin benar keduanya atau salah keduanya. Contoh pasangan A dan O. Bila
kenyataan semua orang yang sukses adalah orang yang rajin, maka pernyataan A benar dan O salah. Sedangkan bila dalam pernyataan beberapa orang yang sukses adalah orang-orang yang tidak rajin, maka pernyataan O benar dan A salah. Selanjutnya adalah hubungan kontrari atau perlawanan. Dua pernyataan mempunyai hubungan kontrari manakala term subjek dan predikat kedua pernyataan itu sama. Kedua kuantitasnya itu sama-sama universal tetapi beda dalam kuantitas. Hubungan kontrari terdapat pada hubungan A dan E. Contoh A, semua politikus curang. E, semua politikus tidak curang. Hubungan kontrari mempunyai tabiat salah satu pernyataan harus salah satu bila bisa salah keduanya. Bila dalam kenyataan semua politikus adalah curang, maka pernyataan A benar dan yang E adalah salah. Bila dalam kenyataan semua politikus tidak curang, maka pernyataan A salah dan E benar. Bila dalam kenyataan ada yang curang dan ada yang tidak curang, maka A dan E sama-sama salah. Selanjutnya adalah hubungan subkontrari, setengah perlawanan. Dua pernyataan mempunyai hubungan subkontrari manakala term subjek dan predikat pernyataan itu sama. Kuantitasnya itu sama-sama partikuler berbeda dalam kualitas. Hubungan subkontrari terdapat pernyataan pada pernyataan I dan O. Contoh, I sebagian pedagang kikir, O sebagian pedagang tidak kikir. O sebagian mahasiswa tidak malas, I sebagian mahasiswa malas. Hubungan subkontrari mempunyai tabiat salah satu pernyataan harus benar dan bisa keduanya benar. Bila dalam kenyataan semua pedagang adalah kikir, maka I salah dan O benar. Bila semua pedagang adalah tidak kikir, maka O benar dan I salah. Bila dalam kenyataan sebagian pedagang kikir, sebagian tidak kikir, maka I dan O sama-sama benar. Selanjutnya adalah hubungan implikasi atau mencakup. Dua pernyataan mempunyai hubungan implikasi manakala term subjek dan predikat pernyataan itu sama. Sama-sama dalam kualitas tetapi berbeda kuantitas. Hubungan implikasi terdapat pada pernyataan A dan I serta pasangan antara E dan O. Contohnya, A, semua mahasiswa kelompok C rajin. I, sebagian mahasiswa kelompok C rajin. E, semua patriot tidak malas. O, sebagian patriot tidak malas. Hubungan implikasi mempunyai sifat bila benar keduanya salah, keduanya atau satu benar satu salah. Contoh pernyataan A dan I. Bila dalam kenyataan semua mahasiswa kelompok C rajin, maka A benar. Begitu pula, jadi di sini keduanya benar. Bila dalam kenyataan semua mahasiswa kelompok C tidak rajin, maka A dan I salah. Bila dalam kenyataan mahasiswa kelompok C ada yang rajin dan ada pula yang tidak, maka A benar dan I salah. Pernyataan singular. Pernyataan A dan E dengan subjek dan predikat yang sama sebagian mana kita ketahui mempunyai hubungan kontrari. Tetapi pernyataan A dan E singular dengan subjek dan predikat yang sama maupun hubungan kontradiktori seperti A singular, Hasan berbaju hitam, E singular, Hasan tidak berbaju hitam. Sepasang permasalahan A singular dengan subjek yang sama tetapi predikat berbeda dapat juga mempunyai hubungan kontrari seperti A singular, Nurdin pergi ke Yogyakarta, E singular, Nurdin pergi ke Solo. Sepasang permasalahan A singular dengan subjek yang sama tetapi predikat berbeda dapat juga mempunyai hubungan independen seperti A singular, Nurdin pergi ke Yogyakarta, E singular, Nurdin anak cerdas.
Materi selanjutnya ialah hukum-hukum logika. Definisi logika sebagai langkah awal mempelajari ilmu logika hukum, sebaiknya kita paham terlebih dahulu definisi dari logika. De Liangji dalam bukunya Dictionary of Logic, Kamus Logika, menjelaskan bahwa logika adalah bidang pengetahuan dalam lingkungan filsafat yang mempelajari secara teratur asas-asas dan aturan-aturan penalaran yang betul, atau dikenal dengan concrete reasoning. Sementara itu, menurut Mandiri, logika merupakan sebagian ilmu yang mempelajari metode dan hukum-hukum yang digunakan untuk membedakan penalaran yang betul dari penalaran yang salah. 3 hukum logika ini menjadi dasar untuk bisa memahami juga membayangkan segala sesuatu. Ketiga hukum atau aksioma ini merupakan dasar untuk penarikan kesimpulan yang tak terhindarkan, karena tanpanya tidak ada penarikan kesimpulan yang tak terhindarkan. Universal artinya tanpa pengecualian. Tidak terbantahkan yang artinya setiap upaya untuk membantah hukum-hukum logika harus melalui hukum-hukum itu sendiri. Lebih lanjut, hukum-hukum hadir sebagai tritunggal, sehingga menolak yang satu menolak yang lainnya, dan menerima yang satu akan menerima juga yang lainnya. Ketiga hukum tersebut akan dibahas secara ringkas di bawah ini. Yang pertama, hukum identitas. Hukum identitas menyatakan bahwa jika satu pernyataan benar, maka pernyataan itu benar. Seperti kata Gordon Clark, alangkah anehnya dunia jika tidak mempunyai hukum identitas, karena konsep identitas atau kesamaan adalah suatu hal yang harus dimiliki. Yang kedua adalah hukum tidak ada jalan tengah. Hukum ini menyatakan bahwasanya segala sesuatu haruslah apa adanya atau tidak, atau segala sesuatu adalah A atau bukan A, seperti sebuah batu adalah keras atau tidak keras, diam atau tidak diam. Namun bagaimana dengan para penumpang pesawat yang berada pada pesawat yang sedang terbang? Apakah dia sedang diam atau bergerak? Apakah dia bergerak sekaligus diam pada saat yang bersamaan? Apakah tidak sesuai dengan hukum ini? Tidak sama sekali, karena tidak mungkin keduanya terjadi secara bersamaan dan juga tempat yang sama, atau dalam hubungan yang sama pula. Maka dari itu diperlukan sedikit refleksi. Yang ketiga, hukum kontradiksi. Hukum ini juga dikenal dengan hukum non-kontradiksi, menyatakan bahwa tidak ada pernyataan yang benar dan salah sekaligus. Maka dari itu tidak mungkin A dan bukan A sekaligus. Hukum ini menyatakan bahwasanya segala sesuatu tidak bisa dikatakan benar dan salah sekaligus pada saat yang sama, juga tempat yang sama. Menurut Aristoteles, menyatakan bahwa sesuatu hal tidak dapat dimiliki dan tidak dimiliki oleh satu subjek pada saat yang sama dan dalam hubungan yang sama. Setiap pernyataan jamak yang memiliki struktur seperti itu pasti kontradiksi. Konsep hukum atau legal konsep. Konsep hukum atau legal konsep merupakan konsep yang konstruktif dan sistematis yang digunakan untuk memahami suatu aturan hukum dan sistem aturan hukum, mulai dari subjek dan objek hukum hingga suatu hak dan kewajiban. Penalaran hukum. Penalaran hukum adalah penerapan prinsip-prinsip lurus logika dalam memahami prinsip aturan, data, fakta, dan proposisi hukum. Dalam mempelajari penalaran hukum, logika dipahami secara lebih sempit, yaitu sebagai ilmu tentang penarikan kesimpulan secara valid dari berbagai data, fakta, personalan, dan proposisi hukum. Dengan demikian, arti penalaran hukum atau legal reasoning tidak menunjukkan bentuk penalaran lain di luar logika, melainkan penerapan asas berpikir dari logika dalam bidang hukum itu sendiri. Dalam pengertian lain, tidak ada penalaran hukum di luar logika.
dan tidak ada penalaran hukum tanpa logika. Argumentasi hukum. Argumentasi hukum merupakan kegiatan untuk mencari dasar hukum yang terdapat di dalam suatu peristiwa hukum, baik yang merupakan perbuatan hukum seperti perjanjian, transaksi, perdagangan, dan lainnya. Selain itu, pencarian dasar hukum juga bisa dilakukan pada kasus pelanggaran hukum pidana, perdata, maupun administrasi dan memasukkannya ke dalam peraturan hukum yang ada. Kesimpulan, logika merupakan cabang ilmu yang penting dipahami oleh peneliti hukum, sebab logika adalah bagaimana cara berpikir secara tepat, memikirkan ide, gagasan, dan opini hukum yang pada dasarnya harus bersifat logis juga. Logika memiliki hubungan yang erat dengan penalaran hukum. Eksistensi penalaran hukum menunjukkan bahwa hukum bukan dipahami sekedar hafalan pasal belaka saja, melainkan hukum harus didasari pada sifat logis. Sebagai catatan, penalaran hukum juga kerap digunakan dengan menggunakan terminologi lain, yakni legal reasoning dan argumentasi hukum. Makna kata adalah hubungan antara ujaran dengan arti dari sebuah kata. Makna kata juga dapat diartikan sebagai maksud yang terkandung dari sebuah kata. Secara umum, makna kata terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama, makna leksikal. Diartikan sebagai makna yang terdapat di dalam kamus atau mengikuti tulisan kamus. Contohnya, doa artinya permohonan, terus kursi artinya tempat duduk. Yang kedua, makna gramatikal. Makna kata yang ditimbulkan karena proses tata bahasa Indonesia atau gramatika. Contohnya, kata lapang artinya luas dan lebar. Saat lapang diletakkan pada kalimat saya harus berlapang dada dalam menghadapi masalah. Makna gramatikal kata lapang berubah menjadi bersabar. Yang ketiga, makna konotatif. Makna yang mengandung nilai emosi tertentu sehingga makna tersebut menjadi kiasan yang bisa berisi nilai sikap sosial. Contohnya, mereka berusaha merebut kursi pemilu. Kata kursi bukan berarti alas duduk, namun kursi adalah kiasan dari jabatan. Yang keempat adalah makna denotatif. Makna yang mengandung arti atau pengertian yang sebenarnya. Biasanya, makna denotatif ditetapkan dalam bahasa ilmiah. Contohnya, bunga itu sudah tumbuh di taman. Kata bunga mengandung arti sebenarnya, yakni bagian tumbuhan yang akan menjadi buah dan memiliki kelopak. Selanjutnya yang kelima, makna kontekstual. Sebuah kata yang muncul berdasarkan suatu konteks penggunaannya dalam suatu frasa atau kalimat. Contohnya, kata kepala. Pada kata kepala desa, makna kata kepala dalam frasa tersebut akan berbeda dengan makna kata secara leksikal. Selanjutnya, makna emotif. Makna dalam frasa yang berkaitan dengan perasaan, artinya pemaknaan dari kata ini tergantung dengan emosi atau perasaan yang dirasakan seseorang saat mengucapkan atau menuliskan kata tersebut. Makna emotif biasanya ditemukan dalam kata-kata sifat yang mewakili perasaan seperti senang, sedih, susah, dan sebagainya. Kata-kata digunakan untuk menyatakan apa yang dipikirkan. Kata merupakan tanda lahiriah ucapan suara yang diartikulasikan untuk menyatakan pengertian dan barangnya. Misalnya, pernyataan kucing makan tikus. Apa yang diungkapkan dalam pernyataan itu meliputi baik pengertiannya maupun bendanya yang konkret. Namun, harus diingat, kata itu tidak sama dengan pengertian. Oleh karena itu, sangat penting untuk menyadari kata-kata yang dipakai, apa yang dipakai di dalamnya, dan kenyataan apa yang hendak ditunjukkan dengan kata tersebut. Kata juga dapat dibagi menurut isinya. Kata-kata dalam konteks
Pembagian ini yaitu yang pertama abstrak yang menunjukkan suatu bentuk atau sifat tanpa bendanya, misalnya kemanusiaan, keindahan, dan konkret, yang menunjukkan suatu benda dengan bentuk atau sifatnya, misalnya manusia. Yang selanjutnya adalah kolektif, yang menunjukkan suatu kelompok, misalnya tentara, dan individu yang menunjukkan suatu individu saja, misalnya Narto nama dengan nama seorang anggota tentara. Sehubungan dengan ini, perlu dicatat apa yang dapat dikatakan tentang seluruh kelompok belum tentu dapat dikatakan pula tentang setiap anggota kelompok. Sederhana, yang terdiri dari satu ciri saja, misalnya kata ada, yang tidak dapat diuraikan lagi, dan jamak, yang terdiri dari beberapa atau banyak ciri, misalnya kata manusia yang dapat diuraikan dengan makhluk dan berbudi. Kata menurut artinya dapat dibagi ke dalam bentuk-bentuk kata sebagai berikut. Yang pertama, univok. Yang kedua, equivok. Yang ketiga adalah analog. Term adalah kata atau rangkaian kata yang berfungsi sebagai subjek atau predikat dalam suatu keputusan kalimat. Dengan demikian, term ialah gabungan dari sejumlah kata kalimat yang terdiri subjek, predikat, dan kata penghubung yang menghubungkan seperti antara lain, jika, dan oleh, dalam akan, adalah, merupakan, tidak terkategorikan ke dalam term. Misal kucing itu tidur, kata kucing merupakan subjek dan kata tidur merupakan predikatnya. Dalam logika, kata-kata yang penting sebagai term artinya kata-kata itu hanya penting sebagai subjek atau predikat dalam suatu kalimat. Term bisa berupa term tunggal atau term majemuk. Term analog dapat dibedakan ke dalam dua macam. Yang pertama, term analog atributif, term yang terutama digunakan dalam arti sesungguhnya, namun digunakan pula untuk hal-hal yang lain. Yang kedua, term analog proporsional, term yang digunakan untuk beberapa hal yang berbeda namun memiliki kesamaan yang sebanding. Misalnya kata daun, tumbuh-tumbuhan, dan kata daun untuk meja, daun meja, untuk telinga, daun telinga, untuk pintu, daun pintu, untuk gadis, daun muda, dan sebagainya. Selanjutnya adalah materi ke-6 atau materi terakhir, yaitu tentang proposisi berdasarkan sumbernya. Proposisi adalah pernyataan mengenai hal-hal yang dapat dinilai benar atau salah. 1. Bentuk-bentuk proposisi. Proposisi dibagi menjadi 3, yaitu proposisi kategori, proposisi hipotesis, dan proposisi disyungtif. Proposisi kategorik adalah proposisi yang mengandung pernyataan tanpa adanya syarat. Proposisi hipotesis adalah proposisi yang sifat pengakuan atau pengingkaran yang terkandung di dalamnya adalah dengan syarat. Proposisi disyungtif adalah proposisi yang tidak benar, maka salah. Yang kedua, jenis proposisi menurut sumbernya. Proposisi analitik, proposisi yang dipredikatnya proposisi a priori, mempunyai pengertian yang sudah terkandung pada subjeknya. Selanjutnya, proposisi sintetik, predikatnya mempunyai proposisi a posteriori, pengertian yang bukan menjadi keharusan bagi subjeknya. Yang ketiga adalah jenis-jenis proposisi. Jenis-jenis proposisi yaitu yang pertama berdasarkan bentuk, yang kedua berdasarkan sifat, yang ketiga berdasarkan kualitas, yang keempat berdasarkan kuantitas. Sekian presentasi dari saya, semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.